Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lagi mau ini ya, ada Iya, acara gitu ya, ada acara MC. pidato MC kenegaraan gitu kan. Ih, Kita apaan sih? kita ini dulu sapa dulu teman-teman kita yang udah pada dengerin Nungguin kita. kan? Iya, dengerin Dari kita. 2 bulan yang lalu nih kayak kita, aduh kapan sih launchingnya nih episode 3 gitu Iya kan? kan. Ini lama Cepetan banget dong. ya? Jadi sebulan sekali. 3 bulan sekali dong. Gue boleh ya, Ya, boleh, nyapa-nyapa dulu. Boleh. Tapi di sini nih gue mau nyapanya agak-agak menyalurkan bakat gue gitu. Boleh. Gue lagi belajar. Gak apa-apa, gak ada Nanti masalah. lo bilang cakep ya. Oke, cakep. Ya, mantap. Belum. Terus. Terus lagi. Lanjut. Oke, kita sapa dulu ya. Oke. Lihat kentang bergetar-getar. Pantun ternyata bos. Oh enggak expect kita lah. Kok ternyata pantun. Ternyata pantun. Oke, cakep. Enggak bang. Gue Fioni. Gue Eta. It's time for vitamin. Fioni Eta. Go. Lihat kentang bergetar-getar. Cakep. Selamat datang sobat bugar. Bugar. Sobat bugar kemarin kita kayak sobat sepada di rumah ini kenapa jadi sobat Kan bugar? soalnya mereka Apa mengonsumsi kita setiap seminggu sekali Oh, gitu kan. vitamin. Iya, vitamin. Jadi ya sobat bugar gimana lo expect gak? Gue hari Enggak ini sih. surprise banget kan, gantian gak sih? Gue nggak expect sih kayak aku tiba-tiba sobat bugar dari mana nih? Tapi nggak masalah ya guys. Ya udahlah. Gak, it's not a big problem, you know. Enggak, ini kan right? bakat gue. Iya, nggak Bakat apa-apa. gue salurkan. Iya. BTW Anita, ngemeng-ngemeng nih. Ngemeng-ngemeng, lo gak expect ya kan? Iya kan, gue nggak expect kan, gue nggak berekspektasi nih lo ngomong kayak gitu kan. Ngemeng-ngemeng soal ekspektasi nih bos. Bagus nih, bagus. Bagus nih kan, bridgingnya udah dapet nih. Kenapa tuh? Gue mau cerita dikit sih. Jadi kan gue kemarin habis belanja ya. Belanja lah kita, Wak. Belanja. Di mana tuh? Sipo. Kita habis Yang belanja. oranye ya? Di foto nih, di foto bagus banget. Gue ceritanya kan gue mau kondangan kan, gue ada acara keluarga. Penting banget nih ya. Gue ada acara keluarga, gue mau kondangan. Gue nyarilah tuh baju kondangan di Shopee kan. Udah, gue belilah tuh. Gue beli, murah juga kan. Siapa yang nggak mau? Gue belilah. Pas di foto kan bagus nih. Biasanya model-model Korea. Yang di foto. Fotonya. Pas sampai rumah, Wak. Wah, Kayak kain kafan. jadi apa ya? Kadang Enggak, itu biar bersiap diri. gue kadang suka sebel aja gitu loh. Misalnya kayak apa ya? Kayak all shop gitu. Kenapa sih lo nggak apa ya? Jujur. Nggak jujur gitu loh. Kenapa lo Ya biar nggak- dibeli. Iya. Kalau enggak kainnya enggak kejual. Ya tapi kan gak gitu juga loh, kayak kenapa lo nggak ngasih foto yang apa adanya gitu kan, kita udah berekspektasi tinggi nih Iya, kayak benar-benar. oh bagusnya kayak gini, gue bakal cakep banget nih pakai baju Udah kayak gitu gini beli kan. mesennya juga buat dikirimnya H-1 ya. Kayak udah buat besoknya Iya, gitu. benar-benar. Kayak pas datang kayak wah gila apaan nih anjir gitu. Kain kafan. Makanya kayak apa ya, kadang emang ekspektasi itu kadang menyakitkan sih Iya, bos. betul Vi. Nih ngemeng-ngemeng soal ekspektasi lagi nih. Kayaknya lo lagi ini ya semangat banget untuk Tentang ekspektasi iya. ya. Karena itu sih kayak setiap hari nih kehidupan setiap hari kita tuh entah kenapa, entah kalau gue ya, kalau gue ntar gue mau nanya lo nih. Kalau gue pribadi sih jujur gue mungkin bisa dibilang orang yang apa ya namanya, yang suka berangan-angan gitu. Gue tuh suka ngayal gitu loh. Tahu lo suka ngayal gak sih? Dia suka ngayal sih. Iya, jadi kayak misalnya nih, Maksudnya mungkin nggak ada orang yang nggak suka ngayal nggak sih? iya pas, nah gue tuh suka ngayal gitu. Nah ketika gue ngayal misalnya nih ya. Ini tuh biasanya di mana, toilet? Gak Sambil apa, boker. bilik merenung. Ya kayak biasanya pas gue lagi ngayal gitu-gitu kan. Entah kenapa itu tuh kayak ningkatin ekspektasi gue aja gitu tentang sesuatu. Misalnya kayak apa ya misalnya ya. misalnya gini. Misalnya gue mau bermulai main TikTok. Artis TikTok. Iya kan? nih. Misalnya kita mulai untuk main TikTok gitu. Terus iseng-iseng upload gitu kan. Pasti lo ada ekspektasi untuk kayak
wah anjir harus Pengen. FYP nih, Iya, bener. FYP nih gitu kan. Seenggaknya yang nonton lebih dari 10 gitu Kayak ya. pas lo baru upload aja tiba-tiba lo masuk ke bilik merenung kan. Lo merenung lah tuh kayak wah anjir gue FYP gue bakal jadi artis TikTok nih gitu kan. Anjing sampah banget. Maksudnya ekspektasi gue ya bukan TikTok. Jadi itu yang lo pikirkan setiap lo toilet. Gue bilik merenung gue kayak wah gila nih FYP. Taunya pas keluar toilet bah udah ada yang nonton itu udah sejam gitu kan. Bahkan followers lo juga gak ada. Nggak ada itu masih nol. Jadi kayak kadang kayak gitu loh, Iya ya. nggak sih? Sesimpel Ekspektasi itu. kita tuh kadang-kadang emang menyakitkan diri kita sendiri. Iya kan, terus ntar tiba-tiba lo overthink kayak ih kenapa nih gue nggak ini ya, gue nggak menarik ya, gue Iya, ini ya gitu kan. Begitu pula misalnya gue ekspektasi dengan masa depan gitu. Kayak misalnya nih ekspektasi gue pas sebelum gue sidang misalnya, itu gue mikir kayak Kenapa lo ini kemarin ada masalah kasus? kena tilang sih Wak sebenarnya kemarin sidang tilang masuk kita apa sidang isbat lah terserah bebas pilih. Enggak kan? Bener-bener Para sobat bugar nih nggak tahu. Oh, sidang apa gitu ya? gitu. Iya, misalnya Barangkali lo korupsi kan jadi tikus. Astagfirullahaladzim, amit-amit ya Allah lu mah bener-bener amit-amit jangan dong. Ya kenapa tuh? Nah, misalnya kayak ekspektasi gue nih, oh gue setelah lulus gue bakal dapat langsung kerja nih Oh, iya, gitu-gitu iya. kan. Ternyata pas kita udah nyemplung nih dunia job seeker yang sebenarnya anjir susah banget Nyari susah kerja. itu itu baik lagi kan padahal kita udah pikirannya udah bakal dapat ini di sini segala macam tapi pas nyemplung kok nggak sesuai sama apa yang gue harapin sebelumnya ya kayak gitu. Jadi entah itu ekspektasi gue yang Ternyata terlalu nggak semudah itu ya, ketinggian. padahal udah ngantongin gelar gitu kan. Iya kayak gitu. Nah kalau lo sendiri nih Tak, lo ada nggak sih hal-hal semacam itu gitu? Kalau gue ekspektasi untuk masa depan nggak ada ya kebetulan. Sumpah, bohong lu. Enggak, at least apa ya kayak Apa ya? gambaran gitu. Ya gambaran gue di masa depan ya gue kerja, tapi ya gue dari dulu lebih ke ya udah deh gimana nanti. Nah itu mungkin ya kalau gue nggak banyak ekspektasi tentang masa depan gue sendiri gitu loh. Kalau gue itu mungkin karena memang gue kebetulan dari kecil kebiasaan didorong gitu kali ya sama orang tua atau disetir orang tua gitu kali ya. Jadinya kadang-kadang gue jadi nggak punya ambisi gitu. Jadi kayak ya udah gimana nanti aja, ya udah. Tapi bukannya lo nggak punya ambisi tapi lo nggak berusaha ya. At least lo berusaha seterbaik mungkin gitu yang bisa lo lakuin. Tapi ya kalau gue pribadi mungkin gue juga takut gitu kali ya. Takut nanti nggak kewujud nih, takut nanti lebih parah nih kecewanya kalau ekspektasi gue nggak terwujud gitu. Jadinya gue nggak pernah ada expect gue bakal ini bakal itu gitu. Paling ya gue dulu sih pernah, tapi pada akhirnya terwujud gitu. Jadi waktu dulu biasalah ya orang tua kan punya angan-angannya sendiri ke anaknya gitu nggak sih? Iya ya tuh kan? benar-benar. Nah kebetulan orang tua gue adalah orang tua yang pendidikan itu penting gitu, nilai bagus itu penting gitu. Gimana cara lo dapat kerja bagus, dapat pekerjaan yang layak, dapat gaji yang layak ya dari pendidikan lo, karena lo bakal dilihat dari situ gitu kan. Nah dari dulu emang dua orang tua gue ini yang selalu kayak ayo harus ranking. Oh Ya. iya. Ayo nilainya nggak boleh di bawah segini gitu. Nah kebetulan gue anaknya itu karena mungkin dari dulu digituin ya, gue sama kakak gue itu emang yang selalu dapat ranking gitu kan. Tapi emang karena dorongan itu, tapi mungkin beda ya. Kalau kakak gue emang orangnya pinter gitu. Kalau gue rajin aja gitu, karena nyokap gue selalu nggak boleh nih, nggak bisa gitu. Atau bokap gue juga, ya masa gitu doang nggak bisa gitu. Jadi dia expect gue untuk apa aja gue harus tahu, di bidang manapun gue harus ngerti gitu kan. Nah suatu ketika bokap gue tuh nggak pernah yang kayak kamu harus jadi ini ya, kamu harus jadi itu ya, nggak pernah. Bahkan bokap gue tahu waktu gue SD, gue bilang gue pengen jadi psikolog, bokap gue tahu. Terus bokap gue kayak cuman ya udah gitu, nyokap gue juga mendukung gitu ya. Tapi ketika gue udah nyemplung di SMP nih, kan gue SMP satu SMP sama lo ya. Iya diulang lagi nih episode 1. Balik lagi kita. Recall dikit. Nah, itu kan kita sekelas kan. Terus kelas kebetulan gue di kelas itu ranking gue di atas gitu ya kan. Maksudnya gue ranking gue 5 besar. Lo tuh 3 besar mulu sih Iya, dari maksud dulu. gue masuk situ terus kan. Nah, terus gue suatu ketika kita naik kelas, lo bersama teman-teman yang lain, gue terpisah dengan kelas yang lain. Nah, ya gue di kelas unggulan yang lebih utama gitu ya, ya. Emang anaknya pinter banget. Lo tahu di situ gue baru sadar kayak anjir ya.
nggak asik banget gitu. Karena mungkin gue nggak ngelihat sesuatu yang asik di kelas itu gitu. Maksudnya mungkin memang kalau anak-anaknya yang suka belajar gitu-gitu mungkin asik kali, enjoy di situ. Tapi gue nggak gitu. Jadi makanya pas gue semester pertama gue masuk situ, udahlah nggak usah belajar. Gue bener-bener yang udahlah males gitu. Tahu-tahu pas gue diambil rapot gitu ya, nilai gue beneran gue ranking 40-an gitu. Yang tadinya biasanya gue selalu 3 besar gitu kan. Terus gue langsung di bawah. Gue abis itu bokap gue sih nggak galak ya, tapi gue lebih kayak bokap gue tuh nyelkit gitu kalau ngomong. Jadinya abis terima rapot, pintu kamar gue dibuka, gitu kan. Dek, udah ngomong gitu. Terus gue kayak, iya kenapa? Terus bokap gue masuk, ini kenapa nilai kamu kayak gini? Kok kamu bisa dibawa rankingnya? Oh, kayak nyerocos aja. Kan fasilitas sudah ada, kayak gitu kan. Terus gue tuh dalam hati gue gini, gue tuh sebenarnya mungkin itu kekanak-kanakan gue ya. Gue mikirnya dulu, kalau coba dulu gue nggak ranking 5 besar gitu kelas 7, gue mikirnya coba dulu kelas 7 gue nggak ranking 5 besar, pasti gue sekarang sekelas bareng teman-teman gue yang asik-asik nih, walaupun anak-anaknya anak-anaknya tetap pintar tapi mereka tahu main gitu, ngerti gak sih lo? Ya kan. Nah ya udah tuh dari situ bokap gue kayak kamu emang nggak bisa. Nah gue kan dari kecil karena dituntut untuk selalu bisa, jadinya kalau digitu dipecut nih gue langsung kayak enak aja lo gitu loh, ya kan. Nah suatu ketika masuk nih kelas 9 gitu kan. Kelas 9 ternyata kelas tuh dicampur kan, gak ada unggulan, gak ada ini kan. Nah di situ tuh gue mulai, ayo udah nih gue belajar dengan benar gitu ya. Lo tau apa yang terjadi? Gimana tuh? Gue ranking 1 seangkatan. Oh iya. Gue ranking 1 seangkatan. Bener. Awalnya gue gak tahu, awalnya bokap gue doang yang tahu kan. Gue ranking 1 seangkatan. Ih, gila keren banget. Iya mungkin menurut orang keren ya, tapi menurut gue jadi beban gitu loh. Karena? Jadi pas gue tahu gue ranking 1 seangkatan tuh bokap gue kayak expect gue untuk jadi dokter. Dimana gue nggak suka biologi. Dari gue SMP itu gue nggak suka biologi. Lo boleh kasih gue fisika, lo boleh kasih gue matematika, gue bisa, gue suka. Lo kasih gue kimia, gue suka. Tapi gue nggak suka biologi, nggak tahu kenapa ya. Mungkin orang suka karena gue tahu nih aliran darah gue dari mana gitu kan. Tapi kalau gue mikirnya ngapain sih ngafalin bahasa-bahasa kayak gini, nggak relate di gue gitu kan, mikirnya gitu. Jadi bokap gue expect gue untuk jadi dokter. Nah dari situ tuh gue dipecut banget. Pokoknya kamu harus jadi dokter. Jadi dokter IPA gitu ya. Sampai kita masuk SMA. Nah kejadian nih di SMA ini nih, dimana akhirnya karena bokap gue expect terlalu tinggi, gue malah kayak kepecut buat gue harus berlainan nih dari lo gitu. Justru gue gitu. Jadi karena bokap gue tuh mecut gue tapi nggak lihat kalau gue tuh nggak bisa dan nggak suka apa yang harusnya jadi pelajaran di dokter gitu kan. Biologi tuh penting banget gak sih. Nah udah nih pas gue masuk SMA, untungnya kita tuh pas SMA ini gak sih bukan yang kayak sekolah dulu berapa lama terus pembagian kelas, tapi kita kayak langsung placement gitu kan. Ada psikotes ya kan, ada placementnya. Nah di situ itu ini gue banget kayak kesempatan nih gitu. Gue tuh orang kalau gue bilang gue ngasal, gue beneran ngasal. Gue nggak akan yang kayak gue ngasal tapi ternyata gue nggak ngasal. Gitu gue bukan orang kayak gitu. Speak ada tuh. Gue gitu. bukan orang kayak gitu. Jadi bener gue bilang ke bokap gue cuman nggak, aku kerjain kok gitu. Tapi sebenarnya gue ngasal. Dan tiba-tiba gue dapat kelas IPS. Tapi di situ gue udah punya ekspektasi ke diri gue sendiri. Itu doang ekspektasi dalam hidup gue, yaitu gue harus dapat undangan kuliah, undangan. Itu kelas 10 gitu kan. Karena gue mikirnya awalnya gue mikir gini, kalau gue masuk IPA lo belum tentu survive kalau misalnya lo di IPS. Betul. Dan gue mikirnya kalau gue masuk IPA gue mau apa nih? Emang dari anak IPA. Maksudnya kalau dari jalur IPA undangannya gue pengen apa? Sementara gue teknik gue nggak mau. Dokter gue nggak bisa. Maksudnya kayak gue nggak suka biologi banget, nggak bisa lo paksa kan gitu. Ya udah gue mikir apa nih? Kayaknya lebih banyak yang gue suka di IPS deh gitu. Kayak apa ya? Akhirnya gue kayak ya udah IPS aja nih. Seenggaknya gue harus berjuang di IPS. Nah itu udah gue dapat kelas IPS. Bokap gue marah luar biasa sih. Ya karena kan ekspektasi dia sendiri kan. Iya benar. Kalau tiba-tiba gue udah masuk IPS, udah pasti dong. Ya kemungkinan besar gue nggak bisa masuk dokter. Iya benar. Ya kan. Itu gue nggak ngobrol sama bokap gue berapa lama ya? Sebulan kali ya. Karena memang dia expect gue untuk jadi dokter kan. Nah terus ini Tak, ketika misalnya tadi kan lo dapet ekspektasi dari bokap lo kan tentang lo harus jadi dokter gitu. Berarti itu lo nggak ada, ibaratnya apa ya? Kalau orang kan diekspektasiin sama orang lain ada pressure tersendiri ya. Nah itu lo gimana? Gue
karena mungkin kayak dari kecil gue kayak disuruh masuk sini gue mau gitu kali ya. Karena satu jalur lah sama gue gitu. Oh gue masih minat gitu. Jadi gue masih melakukan itu gitu. Tapi ketika gue harus disuruh untuk sesuatu yang gue benar-benar udah nggak bisa, itu gue bakalan kayak harus pakai nalar kan. Lo nggak mungkin, ya gue tahu memang kalau misalnya ngebahagiain orang tua itu ya pasti ada pahalanya dan Iya, sebagainya. benar, Tapi maksud benar. gue bahagiain orang tua tuh banyak caranya. At the end lo tuh pasti bisa ngebahagiain kok dengan cara lo gitu menurut gue. Jadinya pas gue di press sama bokap gue kayak gitu, dimana dia nggak lihat nih, bokap gue kan bukan orang IPA. Nyokap gue dulu IPA, cuman dia nggak kuat di kedokteran, akhirnya dia ambil IPS. Maksud gue harusnya lihat nih darah gue aja nggak ada darah IPA-nya gitu loh. Maksud gue kalaupun orang tua gue mau berekspektasi terhadap gue, ya lihat dulu nih kalian seperti apa, gue juga seperti apa Iya, gitu benar, kan. benar, Jadi benar. kalau emang gue nggak ada salahnya, karena emang gue sampai detik ini gue pun masuk kuliah itu karena orang tua gue bilang ya udah pilih mau masuk kuliah di ini atau ini. Tetap ada kayak gitu, tetap terus kayak pun gue udah masuk kuliah, orang tua gue tetap ekspektasinya apa mau pengacara kayak apa gitu kan gitu kan. Tapi berarti kan mereka bisa nih nyari ekspektasi bisa ngubah ekspektasi mereka terhadap gue gitu, menyamakan. Jadi menurut gue lo boleh banget ngewujudin harapan orang tua lo, tapi ya balik lagi lo harus tetap pakai nalar lo gitu. Kalau lo nggak mampu ya jangan. Lo harus realistis Iya, dengan realistis. kemampuan lo sebenarnya Iya. kayak gimana. Tapi itu good point banget sih, Tak. Karena ini beberapa sharing teman-teman gue juga gitu. Ada yang memang orang tuanya ini nge-ekspektasin, entah orang tua ataupun orang lain lah ya, yang ekspektasiin dia untuk menjadi sesuatu. Dan dia menerima itu gitu loh, Iya, iya. menerima ekspektasi itu. Dan sampai dia tuh ngerasa kalau sebenarnya dia tuh nggak bisa gitu. Oh, iya, iya. Gitu. Dia nggak tahu gitu. Jadi dia akhirnya terbebani dengan ekspektasi orang lain, sehingga dia merasa kayak pas dia nggak bisa nih ngecapai ekspektasi yang orang-orang berikan terhadap dia ngerasa kayak gila, gue meaningless banget, gue hopeless banget kayak gitu. Karena itu menurut gue lo good point, karena lo bisa masih menggunakan insting realistis lo iya. gitu, kayak lo masih bisa tahu kemampuan kapasitas lo nih sejauh apa. Menurut gue kayak gitu sih. Iya kan, karena memang sebenarnya beban gak sih, ekspektasi orang tua tuh beban. Walaupun banyak juga yang kayak ngomong kan namanya orang tua pasti bantu doa gitu segala macam ya. Cuman boleh gak sih bantu doa juga untuk yang kita bisa Iya, gitu ya bener, kan, bener, ya kan. bener. Nah Iya. gitu sih paling. Tapi gue juga gini sih, Tak. Gue juga pernah kayak sama orang tua loh, ada ekspektasi. Orang tua pernah, cuman gue kayaknya kalau ke orang tua ini, kalau gue masih bisa gue ibaratnya gue diskusikan lah. Masih bisa dua arah ya. Masih bisa ya, masih didatik apa sih? Ya, Yang dua arah, bernegosiasi, masih bisa dua arah gitu. Jadi kayak gue pengennya kayak gimana, dia kayak gimana, kita ketemu titik tengahnya kayak gimana. Cuman kalau gue masalah ekspektasi sebenarnya lebih bergelut ke diri gue sendiri. Kayak mengenai kesuksesan, mengenai pencapaian, gue tuh orangnya dari dulu seneng banget kalau ada 3 kebutuhan dasar nih, kalau di psikologi itu ada beberapa kebutuhan dasar gitu kan. Salah satunya need for achievement. Nah, gue itu kalau misalnya gue bisa dibilang orang yang need for achievementnya itu tinggi gitu. Jadi gue tuh seneng banget menciptakan suatu prestasi itu gue seneng gitu. Nah, sampai pada akhirnya ketika gue misalnya ikut suatu entah itu kompetisi atau apa, terus gue gagal nih di situ gitu kan, kayak wah gue langsung kepentok banget kan, nggak sesuai nih sama ekspektasi gue di awal. Itu gue langsung terjerembab banget, kayak wah gila, gue meaningless banget, gue ngerasa kayak aduh gue nggak ada gunanya kayak gitu-gitu. Gue ada di fase kayak gitu. Sampai akhirnya turning point gue ngerasa sebenarnya bukan gue yang salah, ekspektasi gue yang terlalu ketinggian. Gue tuh terlalu ibaratnya idealis untuk menetapkan suatu standar buat diri gue sendiri gitu. Sampai akhirnya tadi kalau misalnya gue tangkep dari lo adalah lo tuh itu lo bermimpi nih setinggi langit, tapi lo tahu kaki lo tuh berpijaknya di mana, gitu kan? Kayak lo oke lah, ekspektasi orang lain ini bisa jadi lo jadiin kayak standar utama lo, standar ya udah nggak apa-apa, it's okay, lo masukan buat lo kayak gimana, cuman lo tahu kaki lo tuh atau lo kemampuan lo sebenarnya tuh ada di mana, dan sampai mana lo bisa ngecapai level ekspektasi orang tadi gitu, ya nggak sih?
Iya. Gue sih mikirnya kalau lo kayak bagus buat lo karena lo akhirnya sadar gitu Vi. Lo terlalu idealis kan banyak, bahkan gue banyak menemukan orang-orang yang sampai di usia tua mereka masih idealis banget. Ya nggak sih? Maksud gue bagusnya lo akhirnya sadar kayak ya balik lagi ini semua tuh ekspektasi kita yang terlalu tinggi sama achievement, entah sama kemampuan kita. Ternyata kemampuan kita nggak sejauh itu, atau ternyata kemampuan kita belum sejauh itu gitu. Kita mungkin akan ada waktunya untuk dapat achievement yang lo pengen itu kan. bener. Cuman balik lagi kita harus tetap realistis nih, hari ini nih kemampuan gue semana sih. Kalau misalnya kemampuan gue masih segini, paling enggak ya lo boleh cari yang paling terbaik buat lo. Kalau kemampuan gue segini ya yang terbaik tuh harus segini gue dapatnya gitu ya nggak sih? Jadi ekspektasi ini untuk levelnya lo, Standarnya lo, tapi lo harus sesuaiin juga sama kemampuan lo, kayak bener. gitu. Tapi itu baik lagi nih ya Tak, waktu gue ketika tadi nih pas gue nggak bisa menuhin ekspektasi itu entah kenapa gue dari relatednya sama ke happiness gue. Oh Ya, jadi kayak entah kenapa nih ketika gue hidup full of expectation, either dari gue or dari orang lain gitu ya, kayak itu tuh merasa kayak gue nggak live up to my worth gitu. Oh Iya kan? Jadi ya udah lo hidup untuk memenuhi dan tidak mengecewakan orang lain. Iya kayak benar. gitu. Benar. Iya kan? Sampai padahal itu sebenarnya untuk bahagia itu nggak melulu soal lo bisa ngecapai itu gitu. Bahagia itu ketika diri lo bisa menerima kondisi lo sekarang. Di sini dan saat ini gitu, benar. here and now gitu kan, di sini dan saat ini kayak lo bisa menerima kondisi lo saat ini gitu. Kalau misalnya menurut lo nih definisi bahagia, anjas, gila, udah kita hari ini berat banget anjir, Berat banget ya. kurang kopi hitam, gila berat banget ya bos kita. Kalau menurut lo nih bahagia menurut lo tuh kayak gimana? Gue ya yang kayak lo bilang, sebenarnya gue relate sama itu. Bahagia gue tuh tergantung ekspektasi gue. Jadi kalau semakin gue merendahkan ekspektasi gue, tapi bukan gue nggak punya sama sekali. Bukan nurunin ini ya. Maksudnya bukan gimana ya? Semakin gue tidak terlalu banyak berekspektasi terhadap sesuatu, tapi tetap berusaha untuk mencapai sesuatunya itu. Ya itu dimana gue akan makin bahagia. Iya. Sesimpel kayak lo kayak beli, ya namanya juga beli barang online atau pakai aplikasi nih, makanan nih kan gue paling seneng beli makanan kan. Beli nih di aplikasi semacam ya yang suka nganter-nganter ke rumah ya. Iya gitu. Makanya bagus ya buat muter-muter, padahal bisa masuk nih sponsor ya. Nggak ada dulu sekarang. Nah ya udah nih, misalnya sesimpel itu ya, lo ngeliat nih, oh harganya segini nih, gambarnya kayak gini nih, daging harganya segini. Kalau lo pikir-pikir ya, pakai nalar lo, apa mungkin nih dagingnya akan sepenuh ini kan? Enggak gitu kan. Maksud gue sesimpel itu aja. Jadi bahagia gue ketika oh ya udah gimana pun yang datang, gue akan terima, orang gue pengen cobain gitu. Iya, bener. Ya nggak sih? Maksudnya jadi kita nggak perlu terlalu expect yang berlebihan sama orang lain, sama apa yang kita lakuin. Achievement apa sih yang akan kita dapetin? Menurut gue apapun yang kita lakuin pada akhirnya akan ngebantu kita kok, akan ada value-nya tersendiri di kemudian hari, apapun itu gitu benar, kan. Benar. Berarti episode berat ini sekali anjir. Gimana kalau lo bahagia tuh gimana menurut lo? Bahagia menurut gue Hari ini bahagia lah. Kenapa ketemu gue? Ada kopi hitam. Keren karena abis gue pantunin. Iya. Bahagia menurut gue itu tadi sih sama. Semua Bahagia tergantung ekspektasi ya. Iya, bahagia menurut gue ketika gue lost aja ngejalanin hidup. Ikhlas ya. Iya, lost dol. tapi ya kalau menurut gue ikhlas tuh emang paling puncak Iya. dari segalanya Iya, gitu loh. Ikhlas. Ketika lo udah bisa ikhlas tuh sebenarnya emang happy aja bawaannya. Iya kan? Tapi emang susah buat capai Kayak itu. keterhubungan dengan sang holik Iya, anjas. betul. Hari ini. Tapi ya tak sumpah gue relate lagi nih sama teori psikologi kan. Gimana Ada namanya salah satu tokoh lah. Itu tuh puncak kebutuhan tertinggi manusia. Selain kita bisa mengaktualisasikan diri, anjas. Aktualisasi itu kayak lo bisa nunjukin potensi lo kepada halayak gitu kan. Nah itu ada paling tertingginya lagi tuh
transcendence kalau nggak salah. Jadi itu ketika lo udah merasa terhubung dengan yang maha kuasa gitu. Jadi entah termasuk dalam itu ikhlas, dalam menjalankan sesuatu, lego dalam menjalankan sesuatu, itu kayak lo udah bisa menemukan definisi kebahagiaan sih. Iya benar. Tapi kok gue ngomong tapi mulu ya? Maksudnya mau ngomong lagi nih gue tapi. Gue tuh kalau gue ngerasa orang Indonesia ini keren-keren sih. Kita kan emang yang orangnya religius gimana gitu ya. Sebenarnya orang Indonesia tuh kebanyakan ikhlas nggak sih menurut lo? Kenapa tuh? Soalnya kita tuh kayak apa dikit ya udahlah. Ya udahlah ya. Iya nggak apa-apa. Menurut gue di Indonesia tuh bisa juga. Tapi di Indonesia tuh sebenarnya buat yang kayak ya udahlah nggak apa-apalah gitu-gitu itu tuh udah bener-bener terrealisasi dibandingkan negara-negara lain ya, negara-negara maju lain. Soalnya gue suka nonton gitu kayak orang-orang banyak belajar di Indonesia tuh kayak gitu. Kenapa sih orang Indonesia tuh ramah-ramah banget, kenapa sih orang Indonesia tuh apa dikit tersenyum, kok kayaknya kerja cuman jadi ini jadi itu kok tetap ketawa-tawa, walaupun abis itu ntar kalian misuh-misuh ya di Twitter, gue gak ada yang tahu ya. Cuman gue waktu itu nonton orang-orang luar yang dia value yang dia dapat pas mereka habis ke Indonesia ya kayak gitu, mereka belajar itu. Kenapa ya orang Indonesia kok bisa ramah banget kok, kayaknya cuman kayak gitu doang hidupnya udah happy banget kok, cuman makan bareng keluarga udah happy banget gitu. Ternyata emang kita mungkin kebanyakan orang kayak gua gitu ya yang kenapa tuh? yang gak ada yang go with the flow aja gitu kan. terserah Tuhan deh gitu mau antar gue kemana.